Oke guys, kita mulai dulu ya diskusinya. Kasusnya itu tentang si Alex, manajer operasional yang memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran Joko karena loyalitas dan rasa peduli. Kita jawab dulu yang pertama. Keutamaan apa yang ingin diwujudkan Alex? Menurut gua, Alex ingin menunjukkan keutamaan belas kasih dan loyalitas. Setuju Ardi. Selain belas kasih, Alex juga ingin menampilkan keutamaan empati. Dia ngeliat Joko itu bukan sebagai karyawan, tapi sebagai manusia yang sedang punya masalah keluarga. Dalam etika keutamaan, empati itu penting dalam kepemimpinan. Benar, tapi jangan lupa juga benar, tapi jangan lupa ada keutamaan kesetiaan. Alex menghargai kontribusi Joko yang sudah 15 tahun bekerja. Jadi dia merasa pemimpin yang baik itu orang yang berjasa, bukan langsung menghukumnya. Iya, tapi di sisi lain, keutamaan yang ingin diwujudkan Alex justru berbenturan dengan keutamaan lain, seperti keadilan dan kejujuran. Ini mulai terlihat problematis, tapi mungkin kita bahas lebih dalam di pertanyaan ketiga. Masuk ke pertanyaan kedua ya, kalau tindakan seperti ini jadi kebiasaan, karakter moral apa yang terbentuk dalam organisasi? Menurutku, organisasi bisa membentuk karakter toleran terhadap pelanggaran. Setuju, kalau pelanggaran bisa diselesaikan diam-diam, karyawan lain bisa berpikir bahwa aturan itu fleksibel, tergantung siapa pelakunya. Ini membentuk budaya standar ganda. Gua tambahin, organisasi juga bisa kehilangan budaya integritas. Orang jadi lebih fokus asal aman daripada jujur. Bahkan karyawan yang taat aturan bisa merasa tidak dihargai. Dan dampaknya jangka panjang, kepercayaan antar divisi menurun seperti di kasus ini saat tim lain mulai meragukan integritas divisi Alex. Jadi karakter moral organisasi berubah dari profesional menjadi kompromitis. Oke, nah sekarang yang ketiga, apa masalah dengan etika keutamaan dalam kasus ini? Nah, menurut gua masalahnya adalah keutamaan dipakai secara tidak seimbang. Betul, etika keutamaan menuntut kebijaksanaan atau pronesis. Alex terlalu menekankan belas kasih, tapi mengabaikan keutamaan lain seperti keadilan dan tanggung jawab institusional. Bob, Selain enggak ya? itu, selain itu, etika keutamaan bisa jadi subjektif. Apa yang dianggap baik oleh Alex belum tentu baik bagi organisasi. Tanpa aturan yang ditegakkan, keutamaan pribadi bisa berubah jadi pembenaran tindakan salah. Iya, niat Alex mungkin baik, tapi hasilnya justru merusak kepercayaan. Dalam etika keutamaan, karakter baik seharusnya menghasilkan dampak baik juga, bukan sebaliknya. Jadi masalah utamanya ketika keutamaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikontrol oleh aturan dan sistem. Kalau tidak, keputusan moral jadi terlalu personal. Kesimpulannya, pemimpin yang beretika bukan hanya peduli pada individu, tapi juga adil dan transparan pada organisasi. Dan keutamaan sejati itu seimbang, empati jalan, aturan juga ditegakkan. Kalau itu diterapkan, kepercayaan dan integritas organisasi bisa tetap terjaga.